Caca, kenapa sih kita tuh dianjurkan untuk bersolawat, kemudian kita harus sebelum ngaji nih, sebelum kajian gitu bersolawat, kemudian kita kadang-kadang baca Asmaul Husna. Emang apa hubungannya sih gitu? Apa hubungannya Rasulullah sama Allah? Nabi Muhammad itu siapa? Bagaimana cara kita membangun jalan keimanan? Memang Allah itu memilih Rasulullah, nabi-nabi yang diutus ini dari kalangan kita manusia, memang supaya sebagai contoh gitu, dan ternyata dekat gitu betul kan? betul. Ya, Ada satu hal dalam sirah nih yang relate banget ya dengan zaman sekarang ini, kan banyak orang trauma ya, trauma terus merasa. Obrolan Ruang Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat obrolan ruang tamu dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan kita bertiga, seperti biasanya akan menemani teman-teman semuanya untuk sembari beraktivitas. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan semangat dan spirit yang selalu kuat imannya, akidahnya tambah luar biasa, keimanannya. Apalagi apa yang kita obrolan sekarang ini tuh akan bikin kita insecure banget, akan bikin kita ngerasa bahwa malu gitu loh kalau ngeluh sama beliau gitu ya. Yang kita bahas pada kesempatan podcast kali ini adalah mencintai Rasulullah sepenuh hati, karena sebentar lagi nih, bukan sebentar lagi, kita barengan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka beliau adalah panutan yang sangat luar biasa, yang patut kita teladani, yang patut kita contoh sebagai role model sampai kapanpun. Dan yang pasti teman-teman semuanya juga tentunya saat ini sedang menyaksikan ya, kita juga menunggu teman-teman untuk bisa like and subscribe juga, dan boleh banget untuk menentukan topik-topik atau tema pilihan yang akan kita angkat di episode-episode yang akan datang ya. Seperti biasanya bersama teman-teman dan sahabat-sahabat solihah saya yang selalu cetar membahana bagaimanapun keadaan, kondisinya di tengah keriuhan rumah yang begitu luar biasa dan juga aktivitas mereka, tapi mereka tetap cetar. Inilah sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kayaknya kita bertiga tuh beginilah ya, emak-emak kita itu dari loncat sana loncat sini gitu ya, tiba-tiba kita ada di ruang tamu ini. Tiba-tiba kayak udah Doraemon ya, tadinya di Purworejo kemana saja. Benar, yang satu di UAD di Purworejo, yang satunya udah public speaking kemana, udah ngisi kemana gitu ya. Tapi karena dakwah, kita apapun kita lakukan untuk bisa memberikan pencerahan ya, mudah-mudahan kalau Ayah Man menyampaikan ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan ya. Ngobrol yang relate tapi sederhana, tapi bisa memberikan semangat yang luar biasa bagi ngobrol yang pemirsa, berfaedah, betul sekali. Nah, obrolan kita kali ini memang kita mengangkat tentang mencintai Rasulullah. Kalau ngomongin tentang beliau, Masya Allah luar biasa ya. Selalu kisah-kisah beliau itu bikin menangis ya. Belum mulai aja udah kayak nggak nyaman gitu, malu gitu sama Rasulullah karena melihat umatnya yang begitu ngeri sekali. Mungkin ya, tidak nyamannya lebih ke merasa, ya Allah, kayak kita ngecewain Rasulullah gitu ya, merasa malu gitu, dan mengingat perjuangan Rasulullah SAW. Masya Allah ya, sampai di kejayaan Islam pada saat itu, dan umat saat ini ya seperti yang kita lihatlah di berita-berita itu, rasanya ya Allah kayak ada rasa ini nih, kita harus melanjutkan perjuangan Rasulullah ini gitu. Dan Masya Allah ya, ternyata kalau kita mau tahu kehidupan Rasulullah itu, salah satunya adalah mempelajari sirah. Nah, dulu saya itu orang yang paling nggak senang belajar sejarah gitu ya. Buat saya dulu belajar sirah tuh kayak apa sih, ngafal nama-nama yang susah, nama-nama Arab gitu, kan mirip-mirip gitu ya. Ngafal tahun-tahun, ngafal perang-perang. Buat saya dulu seperti itu. Tapi ya Allah, ketika ngerti bahwa apa sih faedahnya belajar sirah. Jadi sirah itu kan aplikasi ya dalam kehidupan yang Rasulullah jalani, dan itu sebagai contoh masalah-masalah yang dulu terjadi, yang dihadapi oleh Rasulullah itu banyak juga terjadi di saat ini juga gitu. Memang sejarah kan berulang ya. Betul. Dan kalau kita itu belajar sirah, ternyata penting sekali menarik refleksi dari sirah itu kepada kehidupan kita sekarang, seperti yang sangat populer ya, bagaimana sikap Bunda Khadijah gitu ketika Rasulullah itu
ketakutan ya pada waktu itu melihat Iya, wujudnya malaikat Jibril gitu ya. benar. Ya beliau pulang ketakutan, yang diingat beliau itu Bunda Khadijah, Masya Allah ya. Padahal kalau kita lihat secara otot ya Rasulullah laki-laki ya pasti lebih kuat ototnya gitu. Bunda Khadijah umpama suruh ngadepi Jibril juga secara otot nggak mungkin. Tapi Rasulullah bahkan ketika Bunda Khadijah membuka pintu pun sudah merasakan ketenangan yang luar biasa. Yaitu kan memberikan contoh ya kepada kita sebagai seorang perempuan. Oh berarti perempuan tuh bersikap kepada suami ketika pulang seperti apa gitu. Benar-benar, betul. Kemudian juga kehidupan Rasulullah di masa kecil, kenapa Rasulullah dibesarkan di Kondisi yang nggak ideal kondisi juga yang sebetulnya. iya betul, ya itu kan berikan contoh parenting juga kepada kita kayak gitu. Dan mungkin ada Mbak Ica apa sih yang paling apa ya contoh dari Rasulullah yang mungkin paling Mbak Ica berkesan atau inilah memberikan inspirasi dalam kehidupan Mbak Ica? Iya, iya Dokter Dea dan juga Kak Zuli. Jadi sebenarnya kita sebagai umat Islam yang saat ini kadarullahnya itu kita hidup di tengah-tengah perang pemikiran, Ghazul Fikr, ya memang tidak jarang juga banyak umat Islam yang belum bisa mengkaitkan atau belum remind ulang, belum belajar ulang gitu bagaimana mendudukkan Rasulullah di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam jalan keislaman ini gitu. Bahkan ada dulu tuh seorang sahabat lama itu sampai tanya tuh waktu awal-awal saya hijrah gini, Caca, kenapa sih kita tuh dianjurkan untuk bersolawat, kemudian kita harus sebelum ngaji nih, sebelum kajian gitu bersolawat, kemudian kita kadang-kadang baca Asmaul Husna, emang apa hubungannya sih gitu? Apa hubungannya Rasulullah sama Allah? Nabi Muhammad itu siapa? Bagaimana cara kita membangun jalan keimanan? Nah, itu aja sampai ditanyain dan itu it's okay sebetulnya, itu sangat wajar dan itu juga menjadi cara saya juga untuk bisa menyampaikan ulang, termasuk juga pada saat waktu berhijrah dulu kan membangun keimanan awal nih gitu. Jadi dulu itu sifatnya hanya sebagai satu hal yang ada di dalam perasaan aja sebenarnya. Contoh, misalkan ada yang menghina Nabi ya. Dulu tuh saya waktu itu belum hijrah tuh Dok dan Kak Zuli. Tapi rasanya hati tuh sakit gitu. Dan benar-benar sakit kayak kalau kita dihina gitu. Ya, kalau dulu mungkin semua orang pernah mengalami yang namanya bully-bulian ya. Kalau saya dulu dikatain waktu saya belum bisa berdamai atau saya belum bisa memanage perasaan, itu kan sampai nyut gitu loh di hati tuh, bahkan sampai terasa sakit nyut kalau kita sakit hati ya, kalau kita dihina mungkin, kayak atau kita juga ya rasanya kayak kita yang direndahkan juga. Betul. Nah, itu tuh pada saat ada kawan, ada seseorang lah ya waktu itu mengatakan yang tidak benar mengenai Rasulullah itu, saya tuh nyut gitu awalnya begitu. Nah kemudian ini memicu pertanyaan di dalam diri saya, loh Ca, berarti kamu tuh masih bakat loh jadi umatnya Rasulullah. Nah faktanya itu memang kalau di dalam buku-buku sejarah, buku-buku penulisan di tema-tema asing ya, kayak Karen Armstrong tuh saya tahu banget ya, dia punya buku judulnya Muhammad dan termasuk juga salah satu penulis yang menuliskan tentang 100 tokoh paling berpengaruh di masa peradaban sampai dari dulu sampai sekarang, dan Nabi Muhammad itu ada di nomor 1. Artinya potensi beliau, keilmuan beliau itu diakui di berbagai zaman, bahkan oleh orang-orang yang belum mengimani Islam sekalipun gitu. Nah makanya kan waktu itu saya kemudian tergerak untuk mempelajari. Nah ternyata satu, kita membedah bagaimana kebenaran Al-Quran, dan Al-Quran itu kan diturunkan melalui baginda Rasulullah. Maka itulah datangnya wahyu sebagai panduan hidup melalui Rasulullah. Sama juga sebetulnya dengan pada saat Allah menurunkan wahyu-wahyunya pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, tetapi kan itu additional ya, istilahnya tuh per edisi ya, per edisi udah expired. Nah, maka disempurnakan Islam ini dengan datangnya Nabi Muhammad sebagai pembawa wahyu. Nah, disitulah nih keimanan itu muncul dong. Sambil terus mempelajari Al-Quran. Bicara masalah berarti, sempurna tapi kembali tadi. Itu tadi masih zaman jahiliyah atau seperti apa Mama Ica? Nah, itu sampai bisa akhirnya merasakan bagaimana dampak Rasulullah dipanggil itu, kamu ngerasa kayak bergetar gitu loh. Iya, itu sebetulnya sebelum berhijrah tuh aku udah merasa seperti itu. Berarti sudah ada keinginan, masih ada belum berhijrah pun udah ngerasain. Di hati, karena kan itu alhamdulillah aku artinya ada seorang muslim keimanan kan dari ya, lahir, betul. Nah,
Nah, waktu itu saya termotivasi untuk wah jangan sampai malu-maluin Rasul, nanti kita ngaku-ngaku di padang mahsyar aku umatmu ya Rasul, umatku dari mananya, cara pakai baju lo aja begitu waktu itu gitu ya, aku ya khususnya karena kan aku tuh ada di ini sisi tadi ada itu, kata-kata gitu. Mbak Ica yang mesti kita jelaskan sedikit ya, karena kan tadi betul dikatakan bahwa kesempurnaan ya tadi ya, Iya, ada betul. penyempurna ya, ini kan memang nabi penutup gitu ya, Betul. dan kitab Al-Quran ini kan berlaku sepanjang zaman. Nah, ada tuh yang tanya, Dok, kalau dikatakan itu sempurna di masa Rasulullah, apakah Islam tuh dulu nggak sempurna? Nah, ada tuh yang tanya Iya, kayak gitu. iya. Jadi ini yang perlu kita pahami bahwa ketauhidan ini sempurna sejak zaman Nabi Adam, gitu ya. Nah, kalau masalah kelengkapan, maka di zaman Rasulullah SAW itulah yang terlengkap, karena betul. secara Karena untuk seluruh umat. ya, Sedangkan dan yang gini, sebelumnya hanya untuk permasalahan-permasalahan umat-umat itu tertentu aja. ayat itu kan turunnya bertahap ya, Ya, sesuai betul. dengan permasalahan-permasalahan umatnya. Maka di zaman Nabi Adam pun semua itu sempurna sesuai tatanan zaman itu. Iya. Di Nabi Ibrahim, Iya. Nabi Musa, semua sesuai dengan situasi zaman Pada zaman itu. itu. Nah, yang di zaman Rasulullah ini adalah yang kelengkapan itulah maka dikatakan sempurna, karena sebagai nabi penutup, kitab yang sempurna karena sampai akhir zaman ini cocok lah gitu. Semua solusi kehidupan ada di dalam Al-Qur'an. Dan Masya Allah ya, memang Allah itu memilih Rasulullah, nabi-nabi yang diutus ini dari kalangan kita manusia, memang supaya sebagai contoh gitu, dan ternyata dekat gitu betul kan. betul. Ya, Ada satu hal dalam sirah nih yang relate banget ya dengan zaman sekarang ini kan banyak orang trauma ya, trauma terus merasa susah bangkit dari sakit hati. Nah, saya itu terkesan banget kisah bukan kisah ya, tapi contoh ya, ibroh ketika paman Rasulullah dibunuh pada perang Uhud ya, oleh Wahsy ya. Itu kan akhirnya Wahsy masuk Islam ya. Hamzah ya. Nah, paman Rasulullah itu Hamzah yang dibunuh, yang sampai oleh Hindun dibelah dadanya dan jantungnya diambil gitu ya. Itu Rasulullah tuh manusia biasa, itu sebagai manusia biasa bisa ke-trigger. Kalau zaman sekarang kan aduh aku nggak bisa nih ketemu dia, aku tuh masih ke-trigger dok gitu kan. Ternyata Rasulullah ngalamin itu, sehingga pada waktu Rasulullah sedang mengajar begitu para sahabat, Wahsy itu duduk di depan, Rasulullah bahkan berkata, Wahsy jangan tampakkan dulu wajahmu di hadapanku. Kan boleh Karena ke-trigger ternyata. Benar. Cuman memang ada beda ya Rasulullah dengan kita. Jadi Rasulullah itu satu ya, menerima kenyataan itu bahwa Hamzah paman beliau dibunuh, kemudian dalam proses pemaafan terhadap Wahsy itu Rasulullah itu tadi kan ada fase mengambil jeda terhadap Wahsy karena tadi ke-trigger oleh wajah kalau lihat Wahsy, iya, karena jadi memorinya tuh nginget lagi ketika momen pamannya diperlakukan seperti itu. Itu kan Rasulullah mengambil jarak, tetapi walaupun Wahsy diperlakukan begitu, Rasulullah mengambil jarak terhadap Wahsy itu tetap bisa merasakan kasih sayang Rasulullah. Nah, itu Masya Allah ya bedanya Rasulullah sama kita. Benar. Gitu. Dan Rasulullah itu mencontohkan kepada kita bahwa beliau tidak menempatkan ego di atas segalanya, tetapi apa yang menjadi petunjuk Allah, ajaran agama itu beliau tempatkan di atas ego beliau. Insya itu berkesan banget ya di sirah, di salah satu sirah itu tentang apa yang terjadi dengan Wahsy dan betul ya, Masya Allah kalau kita melihat perjalanan Rasulullah itu akan membuat kita banyak menangisnya gitu ya. Tetapi melihat fakta yang ada di lingkungan masyarakat kita, kadang sering kayak kok kalau dengar kata Rasulullah mereka kayak biasa-biasa aja. Kalau kita kan tergetar ya, apalagi kalau mungkin Masya Allah kita sudah sampai ke Raudhah ya, nangisnya kayak apa ya, bahkan ya Allah pengen kembali lagi pengen kalau kita berziarah ya ke makamnya Rasulullah Maka kalau melihat kondisi yang saya kumpul dengan masyarakat,
ya mungkin karena belum terbuka hatinya ya, Ya, tidak tahu bagaimana perjuangan, kehilangan fitrah, betul, dan ilmu tidak juga nggak dekat, betul, ilmu nggak gitu loh. dekat, terus kemudian tidak mengenal Rasulullah-nya, tidak mengenal Nabi Karena Muhammadnya. kan tadi Maka kata kalau teman saya yang ngomongin- bertanya-tanya tadi loh, kan mirip seperti itu kan Iya kondisinya. benar-benar sampai kok gitu. nggak tergetar, kok Betul. biasa aja. Maka tadi saya tertarik sama Mama Ica yang waktu itu belum Sebenarnya masih belum sih. jahiliyah, Iya, ya kan iya. udah tergetar hatinya gitu loh. Dulu pun kalau melihat kepada saya pribadi pun ngomongin Nabi Muhammad itu ya biasa aja. Mungkin karena memang belum tergetar hatinya, Iya, atau memang belum tahu perjalanan Rasulullah ya. Kurangnya mengaji sehingga Ya, tidak tahu sejarah. betul. Maka membuat kita tidak menganggap Rasulullah, ya itu memang beliau adalah nabi terakhir kita yang tanpa pengetahuan, sehingga membuat kita tidak ada sesuatu yang pengen kita gali lagi, pengen kita ketahui lagi ya tentang apa yang ada dalam Iya, pelajaran saya dulu gitu loh. Sehingga kadang-kadang kalau kita juga tahu ada tokoh masyarakat juga menyebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja sampai belibet gitu Ya, ya. sampai nggak bisa nyebut Sallallahu Alaihi Wasallam Mungkin ya. karena tidak terbiasa atau seperti Iya. apa gitu ya, sehingga hal-hal seperti itu tuh sangat sering kita jumpai di masyarakat sebenarnya ya, karena memang tidak mengenal lagi-lagi tidak mengenal Rasulullah, sehingga membuat Iya. kita tuh kayaknya abai dan beliau tidak menjadikan role model di dalam lingkungan kita. Nah, sekarang Mam, sebagai umat yang kita sudah bisa dibilang jauh dari role model kita ya, hal apa yang sebenarnya kita bisa tunjukkan di dalam diri kita juga masyarakat kita yang apa namanya untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah, mulai Kan dari balik lagi ya ke dalam Al-Quran, di surat An-Nisa ayat 80 itu disebutkan bahwa apabila kita mentaati Rasul, maka sungguh ia telah mentaati Allah. Itu surat Masya An-Nisa Allah, ya, ayat betul. 80. Terus di Al-Hasyr ayat 7 itu juga Allah mengingatkan kita, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Nah berarti kan langkah simpel kita untuk menunjukkan rasa cinta kita adalah mempelajari ketauladanan beliau dalam berbagai hal, dalam surat berbagai An-Nisa aspek. berapa tadi Mam? Tadi surat An-Nisa 80, ya kan? Dan Al-Hasyr ayat 7 begitu. Nah, maka apa namanya? Kalau kita mempelajari itu kan memang banyak sekali ya. Mungkin seumur hidup pun masih belum cukup ya untuk kita belajar, tapi nggak apa-apa kan? Langkah kecil seberapapun itu akan sangat berpengaruh. Apakah dia sebagai seorang kepala keluarga, kita belajar. Mungkin kalau kita perempuan berarti kita mempelajari bagaimana istri-istri Rasul ya dalam rangka membawa diri, bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana perintah-perintah Rasul kepada kaum perempuan. Termasuk kalau saya dulu mungkin relate-nya adalah karena bidang pekerjaan saya tuh sangat concern terhadap dandanan, tampilan. Nah, berarti kan saya menyoroti banget itu gitu, dari yang Rasulullah bilang tidak boleh laki-laki berpakaian seperti perempuan dan perempuan berpakaian seperti laki-laki. Terus janganlah seorang perempuan itu tidak akan masuk mencium bau surga kalau dia berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepalanya seperti punuk unta. Nah, itu kan akhirnya menjadi concern aku banget gitu, karena mungkin situasi aku pribadi adalah bidang-bidangku itu ya jauh lah dari tuntunan Rasulullah gitu, termasuk dalam hal bergaul nanti, terus dalam hal menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Kan aku mantan feminis ya gitu, maksudnya feminis tuh ya feminis error juga sih sebenarnya, maksudnya cewek yang ngerasa bahwa gue nggak butuh laki-laki gitu kan, aku juga waktu itu gitu juga ya. Bahkan kayak gitu dong. 10 tahun yang lalu karena usia pernikahan saya adalah 10 tahun sampai aku nggak butuh nikah, buat apa, aku udah bahagia, udah punya rumah sendiri. Ini cuma buat muat-muatin orang tua aja yang kayak gitu. Butuh validasi aja di masyarakat bahwa aku payu gitu. Ternyata kata Rasulullah, barang siapa yang berazam tidak menikah maka dia bukan bagian dari umatku, misalkan gitu. Sesungguhnya menikah itu adalah sebagian dari ibadah. Nah, itu kan perkataan Rasulullah semua tuh. Akhirnya ya istilahnya putar balik nih, wah kok salah semua uripku. Ya betul. Akhirnya setelah ini ya Allah nyesel banget ya kenapa nggak dari dulu menikah gitu, banyak pahala yang didapatkan setelah menikah. Itu teman-teman semuanya jangan lupa menikah ya. Ini Kak Juli nih nyuruh-nyuruh menikah ya gitu. Kak Juli arep ngeragati. Jadi memang Anissa Wedding Organizer. Jadi memang untuk mencintai Rasulullah ya kita harus mengenal sosok pribadi beliau, bagaimana kehidupan beliau, dan semua perjalanan hidup Rasulullah itu adalah
contoh yang paling sempurna untuk kita, ya. Masya Allah. Jadi sampai detik ini nggak ngerti Rasulullah kemana aja, siapa jadi teman-teman panutannya, harus gitu. semangat ya untuk belajar sirah ya. Semangat, Masya Allah. Mulai sekarang juga memperkenalkan Dita dan kawan-kawan, Dita anak-anak saya itu harus belajar sirah sampai qadarullah di sekolahnya itu kan harus membawa buku literasi. Buku sirah itu kan tebel ya. Iya. Kasihan banget dia bawa tasnya kan jadi tebel kan. jadi Ibu, tapi berat. saya suka ini banyak dipinjam teman-teman. Aduh, tapi hati-hati ya, ini mahal soalnya. Ya, tapi sekarang buku sirah yang untuk anak-anak juga Anak udah kecil banyak ya. ya, Iya, dan bener sih. dia dibuat kayak berseri-seri, terus ada gambar-gambar juga yang lebih iya, menarik benar, buat benar. anak-anak dengan bahasa-bahasa yang lebih bisa Kapan-kapan dipahami. yang mau bawa sponsor juga Boleh kita atau Iya, sponsor gamis juga boleh ya, sama Kinar. bagaimana Buka. berpakaian sesuai dengan Yes, Allah ya. Masya Masya Allah. Allah. Nanti akan kita Oke. pajang. Ya. Oke. Oke, terakhir nih, terakhir sebelum kita penutup, teman-teman semuanya, seandainya nih kita boleh berandai-andai ya, apa yang ingin Dokter Dia sampaikan dan Mama Ica sampaikan kalau Rasulullah ada di depan kita? Ini Ya Allah. ini tuh Mau curhat ini ya, apa gitu umum loh, tapi kalau Rasulullah ada di depan selalu kita. akan membuat bersedih. Iya. Berat ya? Berat ya. Berat. Karena kerusakan Terus umat memang sudah jadi sangat luar mau biasa. nangis ya. Oke. Saya sih yang jelas nggak pengen ditinggalin Rasulullah ya. Pengen misalnya bersama beliau. Cuman gimana rangkai katanya saya nggak tahu ya. Intinya betul Rasulullah ya. Ya, Sedih banget. karena kalau kita ingat, kalau kita ngerasa bahwa di dunia ini nggak ada yang mencintai kita, tapi Rasulullah itu mencintai kita umat, ya, banget. Masya Allah, benar. Bahkan beliau belum ngelihat kita gitu ya. Itu Rasulullah udah. bilang sama para sahabat ya. Iya, betul. Insya Allah. Kalau aku mau cerita bayanganku ya. Aku mau cerita semuanya dan mau minta maaf karena baru bisa segini doang. Yang belum bisa jadi umat yang Sampai baik. pada ngerasa gini ya, pantas gak sih kita disebut sebagai umatnya Rasulullah gitu? Nah Benar nggak ini sih? kita harus terus berusaha ya Kak Zul. Makasih lo diingetin Kak Zul ya Allah. Iya, saling menguatkan, mudah-mudahan kita tetap dianggap Kita ngerasa nggak pantas tapi nggak mau juga ditinggalin Rasulullah, Iya, mau benar. sama Ya beliau Rasulullah, terus gitu. bisa nggak ada jalur umatmu pakai jalur WNI? Ya Allah. Iya ya. Kadang-kadang kalau nggak musim kayak kuat gitu. butuh obatnya dokter Dea nih ya Rasul. Iya, Masya Allah, karena kerusakan begitu luar biasa ya. Aku pengen dong yang jalur WNI. Aku juga mau. Ya, oke. Baik, Oke. pemirsa, teman-teman, obrolan ruang tamu di rumah kita ya. Sampai belibet ya. Karena tadi ngomongin WNI gitu ya. Nanti jangan lupa dikasih emoticon lucu ya. Tapi sebelum kita tutup, ada sebuah quotes yang menarik. Perjalanan Rasulullah adalah bukti cinta Allah kepada kita. Dari gelap jahiliyah menuju cahaya iman. Tugas kita hanyalah menjaga warisan itu dengan cinta dan amal. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap terus tonton obrolan ruang tamu bersama kita bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.